Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai bagaimana menyikapi hoax dalam pandangan Al-Quran. Strategi menyikapi hoax dalam Al-Quran, yang mana fenomena hoax yang terjadi saat ini nampaknya bisa diatasi dengan salah satu strategi yang ditawarkan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang berhubungan dengan penyikapan terhadap fenomena hoax adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dalam ayat ini terkandung perintah dari Allah untuk senantiasa memastikan sebuah berita ketika berita tersebut datang dari orang fasik. Hal ini dilakukan sekaligus untuk antisipasi agar ketika berita tersebut digunakan untuk memutuskan sesuatu, sudah jelas kebenarannya dan bukan lagi yang bersumber dari orang fasik. Perintah untuk memastikan berita juga berlaku untuk berita yang dibawa oleh orang yang tidak diketahui statusnya, karena bisa saja pihak tersebut masuk kategori orang fasik. Pada dasarnya, ayat ini memerintahkan untuk mengambil berita dari sumber terpercaya yang sudah diakui kredibilitasnya, sehingga tidak akan membawa pada dampak penggunaan dan penyebaran berita bohong dengan segala konsekuensinya. Turunnya ayat 6 Al-Hujurat tersebut berkaitan dengan kisah yang dialami Haris bin Dihar Al-Khuzai yang kala itu diminta Rasulullah untuk mengumpulkan zakat. Rasulullah kemudian mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambilnya. Sayangnya, sebelum bertemu dengan Haris, Walid merasa takut dan kembali. Namun ketika ditanya Rasulullah, dia mengatakan bahwa Haris tidak mau membayar zakat, bahwa besok akan membunuh Walid. Kemudian Rasulullah mengirim utusan untuk menemui Haris. Setelah mendengar kabar tentangnya, Haris pun merasa kaget dan menemui Rasulullah seraya bersumpah bahwa cerita ini tidak benar. Tidak lama setelahnya, turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa Haris tidak berbohong. Sebab turunnya ayat tersebut juga mengandung makna tersirat untuk selalu berhati-hati ketika akan mempercayai sebuah berita. Selain tabayun sebagai salah satu solusi dalam menyikapi berita bohong yang tersebar di tengah masyarakat, dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang benar. Salah satu ayat yang berhubungan dengan ini adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang mengandung redaksi waqulu qaulan sadidan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah juga memerintahkan untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang benar dengan lafaz qaulan sadidan sendiri diartikan sebagai sebuah perkataan yang lurus, benar adanya dan tidak menyimpang dari kebenaran itu sendiri. Secara lebih rinci, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa ada beberapa kategori yang tercakup dalam qaulan sadidan ini. Di antara kategori tersebut adalah perkataan petunjuk yang bersandar pada Nabi, ulama, dan kejarannya. Selain itu, perintah pada yang baik dan larangan terhadap keburukan atau amar ma'ruf nahi munkar juga masuk dalam kategori yang tercakup dalam qaulan sadidan. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa diambil kesimpulan terkait strategi menyikapi fenomena hoax dalam Al-Quran. Ada 3 langkah yang perlu dilakukan sehingga ketika seseorang menerima berita yang terindikasi sebagai hoax. Yang pertama yaitu menangguhkan berita terlebih dahulu. Yang kedua, mencari fakta apakah berita yang didapat benar atau salah, kemudian mencari kebenaran atas berita tersebut berdasarkan sumber terpercaya. Yang ketiga yaitu mencari kebenaran atas memaparkan kebenaran dari sebuah informasi sehingga bisa diketahui masyarakat secara luas, khususnya pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan fakta dan bukti yang valid. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.